Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah seluruh keluarga besar SMA Negeri 9 Malang, pada hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh hikmat, dengan penuh keimanan dan penuh dengan harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 9 Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menarik untuk bisa kita diskusikan pada hari ini, khususnya untuk keluarga besar SMA Negeri 9 Malang dan untuk anak-anakku yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda yang menjelaskan terkait tentang salah satunya, yakni seorang pemuda. Bagaimana pemuda muslim itu adalah salah satu konsen yang dikonsenkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk menjadi pionir di masa depan. Nah, salah satunya hadis ini yang kemudian memberikan semangat besar kepada pemuda-pemuda, khususnya anak-anakku yang ada di rumah, bahwa baginda Rasul pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullah yauma la yudillu illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Lantas kemudian baginda Rasul menyebutkan selanjutnya, wa dzakara minhum. Kemudian baginda Rasul menyebutkan satu persatu. Salah satu yang disebutkan adalah syabun. Apa itu syabun? Pemuda. Pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang selalu hadir untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala tingkah lakunya. Nah, salah satunya dalam menuntut ilmu di SMA Negeri 9 Malang. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang berbahagia, dalam segala hal apapun, seorang pemuda harus memiliki semangat juang. Salah satunya yakni selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa keterkaitan dalam segala hal, dalam segala tingkah laku, ya, pemuda-pemuda masa depan. Lantas kemudian ada satu cerita yang menarik pada kesempatan hari ini menjelang berbuka puasa. Ini menjadi penting karena ini harus dimiliki oleh anak-anakku semuanya. Nah, tentang kisah pemuda, 3 pemuda yang dikisahkan oleh baginda Rasul dalam hadisnya juga. Kalau pemuda, 7 pemuda yang kemudian dikisahkan dalam Al-Quran namanya Ashabul Kahfi. Tetapi ini ada 3 pemuda lain yang juga menarik untuk kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Nah, 3 pemuda ini lantas kemudian menepi di sebuah gua, ya. Tanpa mereka sadari ternyata batu jatuh dari atas dan menutupi pintu gua. Nah, lantas kemudian dari 3 pemuda itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu persatu mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pintu yang batu yang menutupi pintu gua itu bisa dibuka. Ya, karena mereka taat sekali kepada Allah dan mereka merasa bahwa hanyalah Allah tempat untuk meminta. Nah, kemudian satu pemuda pertama meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyelipkan satu yang pernah dia lakukan semasa hidupnya.
ya kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya dulu ya saya adalah penggembala kambing. Setiap harinya saya mengambil air susu, ya, untuk saya berikan kepada orang tua saya, untuk saya berikan kepada anak dan istri saya. Nah, malam itu saya hanya mendapatkan sedikit air susu. Lantas kemudian saya nggak tega kalau saya langsung berikan kepada anak saya dan istri saya. Meskipun anak saya malam itu menangis, tapi saya lebih mengutamakan orang tua saya. Akhirnya saya menunggu sampai pagi, lantas kemudian saya minumkan kepada orang tua saya. Ya Allah, jika ini yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya, ya, tawaduk saya kepada orang tua saya, Engkau ridhoi ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu gua ini. Nah, akhirnya terbukalah sedikit kereta gitu ya. Terbuka. Alhamdulillah. Belum terbuka semuanya, hanya sedikit terbuka. Nah, satu doa ini menjadikan pelajaran bahwa dengan kita tawaduk kepada orang tua, baik itu orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, maka Allah bisa maka perbuatan ini bisa menjadi wasilah kita untuk dekat dengan Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak-anak ya. Maka yang kedua, pemuda yang kedua doa, ya Allah, ini agak frontal, tapi jangan sampai memiliki sifat seperti ini ya. Tapi endingnya bagus. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, yang endingnya ya. Nah, pemuda yang kedua ini doa, ya Allah, saya dulu pernah menyukai seorang perempuan. Lantas kemudian saya ingin bersetubuh dengannya. Naudzubillah. Jangan anak-anak memiliki pemikiran seperti ini. Naudzubillah ya. Kemudian saya beranikan diri untuk mengungkapkan itu, dan diberikanlah syarat saya untuk bisa memberikan uang ratusan dinar kepada perempuan itu. Lantas kemudian saya mencari uang dan saya berikan uang itu. Setelah diberikan uang itu, perempuan tadi menjelaskan sesuatu yang kemudian ya Allah, saya sadar bahwa Engkau ada di samping saya, Engkau selalu mengetahui segala tingkah laku saya. Hamba takut kepadamu ya Allah, hamba takut kepadamu, hamba taat kepadamu ya Allah, sehingga saya langsung lari ya Allah untuk tidak mendekati perempuan itu lagi. Ya Allah, jika yang telah saya lakukan ini untuk menjauhi maksiat kepadamu ya Allah, saya ingin ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Nah, akhirnya terbuka lah sedikit lagi ya, terbuka. Nah, Masya Allah. Yang kedua adalah anak-anakku, generasi kalian harus menjauhi yang namanya maksiat. Ini anak-anak ya, harus menjauhi maksiat. Kalau ingin menjadi orang sukses, generasi pemuda harus menjauhi yang namanya maksiat. Bisa jadi Allah murka gara-gara kita mendekati hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Salah satunya maksiat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Anak-anakku yang berbahagia, doa yang ketiga seorang pemuda, doa ya Allah, saya dulu pernah mempunyai pegawai, lantas kemudian saya berikan uang gaji, kemudian dia menolak karena dia resign ya, padahal itu haknya. Kemudian saya kembangkan uang itu untuk berternak, dan alhamdulillah di belakang banyak sekali ternak ya Allah di rumah saya, gara-gara uang yang kemudian saya kembangkan itu dari gaji pegawai saya. Nah, kemudian suatu ketika pegawai saya datang, kemudian dia minta haknya, uang yang dulu pernah dia minta, yang dulu haknya dia. Kemudian saya berikan, wahai pegawaiku, di belakang rumah saya itu adalah semua hakmu, karena itu uang yang saya gunakan untuk yang seharusnya milikmu, saya gunakan untuk peternak di belakang. Sekarang ambillah semua, itu adalah milikmu. Ya Allah, jika Engkau ridho apa yang saya lakukan ini, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Alhamdulillah semuanya terbuka. Masya Allah anak-anak. Apa? Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh generasi saat ini, apalagi di masa tantangan zaman yang begitu luar biasa saat ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua. Tawadhu. Setinggi apapun ilmu, kalau tanpa tawadhu gak ada artinya. Oke? Yang kedua, bahwa kita harus menjauhi yang namanya maksiat.
Ya, kalau kita ingin bersih hati kita, ilmu itu sinar, maka kita harus bersihkan hati kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah kita harus amanah, jujur. Apapun yang diberikan tugas oleh orang tua, diberikan tugas oleh guru-guru kita laksanakan dengan baik. Jangan molor-molor. Segera laksanakan dengan jujur dan amanah. Insya Allah, apapun ya, kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua, menjauhi maksiat, ya, kemudian kita amanah dan jujur, anak-anakku akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Begitu yang bisa Pak sampaikan pada kultum menjelang buka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa